Jadi selamat datang kembali di materi robotika. Kita mulai materi selanjutnya yaitu tentang motor. Yaitu ada 3 buah tipe motor yang biasa digunakan untuk robotika, yaitu motor DC, motor servo, dan motor stepper. Seperti itu. Nah, tentunya sebelumnya kita sudah membahas mengenai solusi matematik, solusi analitik, dan solusi numerik tentang bagaimana robot itu bergerak translasi atau biasa disebut dengan join, yaitu prismatic join atau geraknya linear, dan juga gerak rotasi yang biasa disebut dengan di jointnya itu revolute joint. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mentransformasikan konsep tentang gerak translasi yang linear dan rotasi itu dalam hardware. Ya, solusinya itu menggunakan aktuator, yaitu motor listrik. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari bahasan paling dasar dulu. Apa itu motor dan motor listrik? Kalau secara bahasa, motor itu adalah mesin yang didesain untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi mekanik. Jadi energinya ini tidak tahu apa, nanti hasilnya itu adalah jadi energi mekanik pergerakan, seperti itu. Sedangkan untuk motor listrik adalah mengubah energi listrik karena sumbernya dari listrik menjadi energi mekanik. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan di robotika, yaitu motor listrik. Jadi sumbernya tentunya dari energi listrik, seperti itu. Nah, ini beberapa ya gambar-gambar motor-motor listrik di antara motor DC, motor stepper, atau motor servo. Ya ini dikumpulkan dalam satu gambar saja gitu untuk memperlihatkan. Nah, prinsip kerja dari motor listrik itu adalah kombinasi antara magnet dan kumparan gitu. Jadi kumparan nanti kalau diberi arus listrik tentunya akan menghasilkan magnet, dan nanti dia akan menolak dari si magnet permanen yang ada gitu. Jadi di sini tentunya awalnya kita memiliki 2 buah, untuk yang paling sederhana itu adalah 2 buah kutub magnet, utara dan selatan. Lalu di sini ada ya kumparannya 1 loop saja. Ketika diberi arus, itu nanti dia akan menghasilkan medan magnet dan akan ditolak oleh magnet permanen ini gitu. Nah, biasanya untuk di motor listrik ini itu terhubung yang sederhana itu dengan yang disebut dengan brush. Jadi ketika dia ditolak itu nanti pada suatu sudut tertentu ini yang ada celahnya, itu nanti kutub positif dan negatifnya akan terbalik, dan karena terbalik nanti dia akan selalu ditolak oleh si magnet permanen ini, sehingga menghasilkan sebuah gerak pada rotasi tertentu gitu. Jadi nanti kita bisa dengan membalikkan sumber muatannya, arah muatannya atau arah arusnya, itu nanti kita bisa mengendalikan dia akan berotasi ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Nah, di sini ada brush yang selalu menempel dengan kabel supaya meyakinkan si koneksi akan selalu terhubung. Ini yang paling sederhananya gitu. Jadi konsep awalnya itu menggunakan hukum Faraday bahwa arus yang mengalir pada sebuah konduktor akan mengalami gaya apabila ditempatkan pada medan magnet, seperti itu. Nah, ini jadi gayanya itu adalah gaya tolakan karena dia menghasilkan medan magnet juga, seperti itu. Nah, untuk konsepnya tentunya ini sudah diketahui mungkin dari SMA juga, bahwa ada aturan tangan kiri yang kan nanti bisa menunjukkan kalau kita punya arah arus kemana, arah medan magnet itu kemana, nanti kita bisa tahu bahwa arah gerak dari si kumparannya itu kemana, seperti itu. Jadi ini digambarkan oleh vektor yang saling tegak lurus, vektor 3 dimensi, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita berikan arus ya ke atas seperti ini, nanti tentunya dia akan kembali lagi ke bawah. Nah, di sini nanti kalau misalkan medan magnetnya itu adalah dari magnet permanen ini ke arah sininya, maka nanti gayanya itu akan rotasinya itu kebalikan dari arah jarum jam kalau kita mengikuti dari aturan tangan kiri ini, seperti itu. Nah, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa ada 3 buah tipe dari motor listrik. Yang pertama itu adalah motor DC, yang kedua itu motor stepper, dan yang ketiga itu motor servo. Kita mulai dulu dari motor DC yang paling sederhana.
Motor DC itu ya yang paling banyak digunakan itu yang bentuknya seperti ini, yang paling murah dan sederhana. Itu kuncinya itu adalah dia bisa bergerak dengan cepat dan berotasi terus-menerus tanpa ada yang mengendalikan untuk kapan dia berhenti pada sudut tertentu gitu. Karena dia tidak memerlukan sudut. Yang penting dalam motor DC adalah berotasi dengan kecepatan tertentu. Jadi sifatnya itu adalah continuous gitu, berputarnya secara terus-menerus. Nah, jadi hal yang penting itu adalah berapa kecepatannya, terutama kecepatan sudutnya gitu. Kalau misalkan kita berhubungan dengan motor DC. Jadi fungsi di sini, fungsi dari motor DC ini untuk rotasi dengan kecepatan tertentu dan dalam rotation per minute atau RPM. Jadi biasanya satuan yang digunakan itu adalah berapa putaran per detik, sehingga itu bisa menentukan kecepatannya itu berapa. Misalkan 500 RPM, berarti 500 putaran per detik, atau 800 RPM atau 1000 RPM itu dari sini. Tuh. Nah, ini biasanya digunakan untuk sesuatu yang bergerak tanpa apa ya? Sebutnya itu tanpa akurasi yang sangat tinggi gitu. Jadi contohnya ya skuter atau ini mobil remote control atau mobil listrik. Kipas juga termasuk di sini. Jadi motornya kan dia berputar dengan kecepatan tertentu tapi tidak ada sudutnya berapa gitu. Ini juga semuanya berhubungan dengan berapa cepat dia berputar. Sehingga nanti dia bergerak akan lebih cepat. Kalau untuk yang kendaraan, untuk yang drones mungkin nanti dia akan terbangnya lebih tinggi atau lebih cepat juga bisa termasuk seperti itu. Jadi ini motor DC ini digunakan untuk gerak biasanya, bergerak seperti apa gitu. Nah, ada dua buah tipe dari motor DC, yaitu tipe yang disebut dengan brush dan brushless. Jadi yang ini memang menggunakan brush, yang satu lagi itu tidak menggunakan brush, jadi brushless gitu. Jadi seperti yang sebelumnya ada dua buah koneksi yang terhubung dengan brush yang berputar ini. Ini contohnya coil atau kumparan yang digunakan itu ada 3 buah yang akan nanti saling bergantian. Karena untuk di motor DC sebetulnya minimalnya itu ada 3 buah gitu. Jadi sehingga dia bisa berputar dengan mudah untuk diaturnya ketika diberi ya sumber tegangan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada sumber tegangan dihubungkan dengan brush yang ada di sini, bisa plus bisa minus nanti menentukan arahnya. Nah, nanti dia akan menghasilkan medan magnet dan ditolak oleh magnet permanen yang biru dan merah ini, sehingga akan menghasilkan gerakan. Nah, ketika berotasi dia akan bergantian nanti terkoneksi dengan kumparan-kumparan yang ada di sini, sehingga dia akan bergerak terus-menerus gitu. Seperti itu. Sedangkan untuk brushless itu yang bergeraknya itu bukan si kumparannya, tapi si magnet permanennya di sini. Jadi memang di sini tidak ada lagi brush yang disimpan di kumparannya yang untuk berputarnya, tapi di sini kita harus memiliki sebuah kendali yang mengatur kapan si kumparan satu itu muatannya positif dan negatif gitu. Jadi di sini digambarkan bahwa contohnya yang ini plus minus nanti berubah-berubah plus minusnya. Jadi ada kendali khusus untuk bisa membuat dia berputar dengan normal gitu. Seperti itu. Jadi membedakan di sana. Kalau di sini yang berputar adalah coilnya, dan yang di sini berputarnya adalah si magnet permanennya. Seperti itu. Selain itu juga, kalau di sini kan yang berputarnya itu magnet permanennya ada di luar, tapi ada juga tipe yang brushnya itu atau magnet permanennya itu ada di tengah gitu. Tapi tetap ini kumparan-kumparannya ini yang dikendalikan menggunakan seperti pulsa, dia akan on off atau plus minusnya itu dikendalikan di sini. Kalau untuk yang brush ini biasanya tetap yang bergerak itu yang ada kumparannya. Seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan kita bongkar anatomi dari motor DC itu untuk yang brush dan brushless itu seperti ini. Jadi ini tutupnya biasanya ini di bawahnya. Itu di sini terkoneksi antara kutub positif dan negatifnya di sini bisa dibulak-balik. Lalu di sini ada brushnya yang terhubung dengan nanti ya rotor ini gitu. Rotor ini nanti yang akan menghasilkan medan magnet, dan di sini daerah
di dalam dari rotornya itu, nanti rotornya bergerak seperti ini, di luarnya ini adalah statornya. Statornya itu adalah yang diam. Jadi rotor itu adalah bagian yang bergeraknya, nanti yang berputarnya, sedangkan stator itu adalah bagian yang diamnya. Jadi di sini magnet permanennya itu yang akan menolak sehingga nanti si rotor akan berputar terus-menerus. Nah, untuk yang brushless prinsipnya sama, tapi biasanya di dalamnya kumparannya itu cukup banyak, jadi nanti bisa di switch antara positif negatifnya itu bisa lebih banyak lagi sehingga nanti pergerakannya lebih bisa dikendalikan gitu. Nah, di sini yang bergeraknya itu adalah magnet permanennya kalau yang di tipe yang ini. Jadi rotornya itu adalah yang ada magnet permanennya. Sedangkan statornya yang diamnya itu adalah yang memiliki coilnya di sini. Seperti itu. Nah, kelebihan dari brush dan brushless gitu, tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan nantinya. Yang pertama untuk yang brush dulu, kelebihannya itu adalah mudah dikendalikan. Karena kita tidak perlu mengatur positif negatifnya diganti-ganti gitu. Lalu torsi yang baik pada RPM rendah, jadi RPM-nya tidak terlalu tinggi, itu bagus. Dan yang penting itu adalah sangat murah kalau untuk yang brush itu. Jadi ini termasuknya kacang goreng bisa dibeli dengan mudah sekali, tidak seperti yang brushless gitu. Nah, untuk yang brushless itu kelebihannya itu sangat handal, bisa memberikan RPM yang sangat tinggi gitu, karena biasanya ini banyak digunakan untuk drones yang bisa terbang dengan kecepatan tinggi dan ketinggian juga bisa diatur dengan cukup cepat gitu. Efisien, termasuknya ini efisien. Sebentar. Tapi ini cukup mahal gitu termasuknya gitu kalau untuk yang brushless itu. Karena memang kita perlu kendalinya juga, dan juga dari si ya anatominya itu ya dia membutuhkan biaya yang lebih mahal gitu. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri dari yang brushes itu, brushnya itu karena bergesekan dengan untuk terhubung dia harus selalu bergesekan, maka nanti brushnya itu akan habis karena gesekan terus-menerus gitu, bisa habis suatu waktu. Dan gesekan antara brush itu bisa menghasilkan noise elektromagnetik, jadi bisa mengganggu juga nanti dari si ya kalau misalkan yang perlu yang sangat sensitif itu nanti menghasilkan gangguan gelombang elektromagnetik gitu. Jadi nanti bisa mengganggu juga untuk si perputarannya, walaupun tidak terlalu besar gitu. Nah, lalu juga ada batasan kecepatan akibat brush ini cukup tinggi, karena semakin berputar semakin cepat, maka si brushnya itu kan semakin memanas, dan nanti ya itu tidak diharapkan. Jadi biasanya ada set kecepatan maksimumnya itu berapa gitu, tidak terlalu besar gitu. Nah, untuk yang brushless itu tentunya karena tidak memiliki brush, jadi ya brushnya tidak akan habis, dan juga bisa berputar sangat tinggi karena tidak akan ada gesekan akibat perputaran yang sangat cepat. Hanya saja masalahnya memang kita perlu kendali untuk mengendalikan positif negatifnya itu di masing-masing kumparannya itu seperti apa gitu nantinya. Bagaimana perubahannya itu perlu kendali khusus gitu. Dan membutuhkan beban awal yang rendah gitu nantinya ini. Dan juga termasuk membutuhkan gearbox dalam pengendaliannya. Jadi kalau misalkan di motor DC itu kita dari putaran itu bisa langsung kita gunakan. Tapi kalau di brushless itu biasanya di dalamnya itu ada sebuah gearbox. Gearbox itu yang terhubung dengan gear-gear yang nanti perputarannya itu bisa diatur bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi nanti gabungan antara gear yang seperti ini gitu. Nanti perputarannya baru bisa lebih cepat atau seperti apa gitu. Jadi membutuhkan gearbox di sini. Jadi itulah alasannya kenapa ini lebih mahal gitu untuk yang brushless, karena banyak komponen yang dibutuhkan lebih lagi gitu. Nah, yang kedua itu tipe motor yang disebut dengan motor stepper. Jadi kalau untuk yang sebelumnya motor DC itu hanya untuk mengendalikan kecepatan putaran. Kalau di sini kita butuh sudut yang sangat akurat untuk motor stepper itu.
Jadi di sini biasanya digunakan untuk misalkan mengukir, melukis, atau misalkan menyolder pada ya dengan akurasi yang cukup tinggi itu menggunakan motor stepper. Jadi pergerakannya di sini motor stepper itu discrete karena step sesuai dengan namanya, step. Jadi ada step itu misalkan minimalnya berapa derajat gitu. Seperti itu. Nah, salah satu kekurangannya itu kalau di motor stepper karena akurasinya sangat tinggi, jadi pergerakannya sangat lambat gitu. Jadi karena misalkan satu kali pergerakan stepnya itu 1 derajat misalkan itu ya. Berarti kan kalau untuk berputar misalkan 1000 rpm dia harus step setiap satu derajat, itu menjadi sangat lambat gitu. Tapi kelebihannya itu adalah rotasi dan kendalinya itu cukup tepat kalau misalkan kita butuh sesuatu yang dengan ketepatan yang sangat tinggi. Dan juga ini termasuknya mudah untuk digunakan karena dia hanya membutuhkan karena dia bisa mengendalikan sudut gitu. Seperti itu. Jadi fungsinya itu memang untuk mengatur posisi dengan akurat gitu nantinya. Salah satu contohnya itu kalau di printer itu ketika dia memprint titik-titik untuk menjadi sebuah tulisan atau gambar itu menggunakan stepper itu. Jadi nanti setiap titik-titiknya itu ya red gitu dituliskannya itu menggunakan motor stepper. Seperti itu. Nah, untuk contoh-contohnya kebanyakan di printer, baik itu printer yang untuk di kertas atau 3D printer seperti ini. Jadi plastik yang dibentuk nanti menjadi objek 3 dimensi, atau CNC juga ya termasuk 3D printer juga. Ini ada juga untuk seperti mengukir besi atau mengukir kayu, atau misalkan melukis di kain atau di kertas, itu juga termasuk yang bisa digunakan untuk motor stepper karena dia sangat akurat dalam pergerakannya gitu. Nah, untuk prinsip kerjanya mirip juga. Yang berbeda itu adalah kita memiliki magnet yang akan kita putar-putar gitu nantinya. Nah, nanti settingnya itu kita setting misalkan yang nyala ada, misalkan ini di sini contohnya adalah ada 4 buah kumparan, nanti yang menyalanya itu yang mana gitu. 2 kombinasi yang mana supaya nanti pergerakan untuk menolaknya itu, menolak dari magnet permanennya itu sesuai gitu. Jadinya ini contohnya ya beriringan, bergantian, misalkan awalnya dari 1 dan 4, lalu dari 4 dan 3, 3 dan 2, 2 dan 1, dan seterusnya, seperti itu. Ini untuk konsep sederhananya seperti ini, tapi kalau untuk yang nyatanya itu nanti magnet permanennya itu cukup banyak, utara selatannya seperti ini, dan nanti ya sama, itu nanti diaturnya mana kumparan yang akan on off itu bergantian, sehingga nanti si magnet permanennya itu akan melakukan step seperti itu. Jadi nanti peningkatan dari stepnya itu ada berapa derajat gitu, delta t-nya, delta theta. Seperti itu. Nah, kalau kita bongkar ini ya mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja memang di sini magnet permanen yang bergerak ya sebagai rotornya. Lalu statornya yang ada coilnya itu, ada yang kumparannya itu, dia yang akan disetting on off-nya gitu. Nah, jadi di sini karena memang banyak sekali on off-nya, jadi nanti biasanya kabelnya tidak hanya 2 buah seperti yang di motor DC. Atau di motor DC yang brushless itu kan ada berapa biasanya, tidak sebanyak yang di stepper. Jadi di sini banyak kabel itu tujuannya untuk menyalakan salah satu coilnya itu secara bergantian nantinya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang kelebihan pertama itu adalah akurasi posisinya, dan juga kalau misalkan sudah dirotasikan, torsinya itu akan mengunci gitu, tidak bisa diputar balikan oleh tangan, jadi akan terkunci posisi itu. Dan juga cukup handal di sini, jadi ya karena memang dia bisa mengendalikan dengan akurasi cukup tinggi, dan ada beberapa ukuran standarnya
ya ketika kita menggunakan untuk yang misalkan beban yang lebih berat atau misalkan sudut yang lebih kecil lagi gitu, nanti ada standar-standarnya khusus. Tapi kekurangannya itu karena stepnya kecil, maka dia menghambat untuk kalau misalkan butuh rotasi yang cepat gitu. Karena dia harus melakukan step gitu. Tidak bisa dilewati stepnya. Walaupun bisa disetting juga stepnya itu, kalau misalkan bebannya yang cukup berat nanti stepnya bisa dilewati juga. Jadi misalkan biasanya 1 step sekarang jadi 2 step atau 3 step setiap pergerakannya, seperti itu. Jangan sampai nanti dia tidak bisa mengangkat akibat dari sudut yang step yang terlalu kecil. Nah, salah satu kekurangannya lagi, mau bagaimanapun arusnya akan maksimum gitu, karena settingnya selalu sama dari waktu ke waktu. Kalau motor DC, kalau misalkan butuh putaran yang sangat tinggi, maka arusnya besar. Kalau putarannya yang rendah, maka ya arusnya kecil gitu. Tapi kalau di sini selalu besar, langsung maksimum. Nah, untuk tipe motor yang terakhir, ya itu adalah disebut dengan motor servo. Sebetulnya ini tujuannya motor servo itu adalah untuk menjembatani antara motor DC dan motor stepper. Jadi dia putarannya cukup cepat dan akurasinya cukup tinggi juga gitu. Ini biasanya banyak yang digunakan untuk robotik, itu lengan robot itu biasanya di motor servo biasanya. Nah, kelebihannya itu di torsinya cukup tinggi, dia bisa cepat juga, dan rotasinya itu dengan ya cukup tepat dengan sudut yang terbatas gitu. Hanya saja disebutnya lebih rumit digunakan karena dia perlu pulsa untuk misalkan bergerak dengan berapa derajat itu butuh setting yang disebut pulse width modulation. Jadi pulsa tegangannya nanti harus diatur lebarnya itu berapa gitu, sehingga nanti dia bergeraknya akan sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Nah, di sini untuk motor servo itu fungsinya untuk mengatur posisi dengan akurat, cepat, dan memiliki torsi tinggi. Jadi ini di antara motor DC dan motor stepper, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ini digerakkan dengan ya seperti remote control. Nanti pergerakannya itu bisa lebih sangat cepat gitu kalau kita menggunakan motor servo seperti ini. Nah, ini juga banyak sekali digunakan untuk lengan-lengan robot untuk mengambil atau memindahkan dan lain-lain. Seperti itu. Nah, untuk anatomi motor servo sendiri sebetulnya di dalamnya itu adalah ya ini gambar dari motor, salah satu contoh motor servo. Di dalamnya itu sebetulnya adalah motor DC yang memiliki kendali gitu. Kendalinya itu disebutnya dengan rotary encoder. Jadi setiap perputaran itu akan dideteksi oleh rotary encoder sudah berapa derajat sih gitu. Sehingga nanti kalau misalkan sudutnya sudah berapa, maka nanti misalkan dipadamkan, jangan lagi berputar gitu, berhenti gitu. Jadi nanti ada sebuah kendali yang dilakukan secara terus-menerus menggunakan rotary encoder ini, sehingga nanti ketika berputar dia bisa langsung berhenti pada sudut tertentu. Tidak seperti motor DC yang susah untuk dikendalikan untuk berhentinya kapan gitu. Jadi nanti pulsa ini akan mengendalikan kapan dia akan berotasi dan berhenti, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau kita bongkar di dalamnya itu ada ini motor DC-nya, di sini ada rotary encoder-nya. Sebetulnya ini seperti potentiometer. Jadi kalau berotasi dia nanti ya bisa hambatannya itu meningkat atau menurun gitu. Seperti itu. Lalu juga ada gear, juga membutuhkan gear untuk perputarannya supaya nanti perputaran yang terlalu cepat dari motor DC itu bisa dikecilkan gitu. Informasinya menggunakan gear atau diperbesar gitu. Jadi seakan-akan berputarnya itu tidak terlalu ya nantinya tidak akan terlalu cepat gitu. Seperti itu. Ini salah satu contoh bagaimana pengaruh dari PWM-nya, pulse width modulation-nya terhadap nanti pergerakannya sudutnya gitu. Jadi kalau misalkan ini posisi tegangannya sedikit atau banyak gitu, tegangan yang on-nya dan off-nya gitu, yang 0-nya dan 5 volt biasanya kan, itu nanti akan menentukan bagaimana dia berotasi berapa derajatnya. Jadi yang penting itu adalah ada konsep yang disebut cycle dan duty cycle.
satu cycle itu satu periode, dan duty cycle itu dalam satu cycle itu yang on-nya itu berapa persen. Jadi kalau misalkan ini yang ini setengah-setengah, jadi 50%. Jadi dalam satu periode ini on-nya 50%, off-nya 50%. Kalau yang ini duty cycle-nya 75% on dan 25% off. Kalau yang ini kebalikannya, 25% on dan 75% off, seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe motor yang bisa digunakan untuk robotika. Jadi biasanya kalau untuk motor DC itu untuk bergerak pindah koordinat gitu. Biasanya untuk di roda atau di baling-baling seperti itu. Lalu untuk motor servo itu biasanya untuk pergerakan dari si robotnya, bisa lengan robot atau kaki robot atau apapun itu. Dan untuk motor stepper itu biasanya untuk yang menanggulangi hal yang lebih akurat gitu. Jadi misalkan asalnya dia bergeraknya di awalnya di tangannya itu menggunakan motor servo, lalu pada posisi tertentu di depannya itu nanti menggunakan motor stepper supaya nanti pergerakannya lebih terkendali lagi gitu. Bisa digabungkan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bertanya mana yang terbaik digunakan untuk robotika, ini sebetulnya tidak ada jawabannya. Jadi karena masing-masing motor listrik ini digunakan untuk keperluan khusus gitu. Jadi khusus untuk yang berputar saja atau akurasi tinggi, atau yang di antara berputar dan akurasi tinggi itu motor servo seperti itu. Nah, untuk materi motor listrik itu cukup sekian.